Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Makassar. Judul yang kita angkat kali ini adalah wajib ada Rasulullah di setiap zaman agar bisa berhubungan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sering ulang-ulang ya, karena konsep inilah yang hilang, yang nggak diakui. Padahal zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Guru Siddhartha Gautama, Guru Buddha, semuanya ada Rasulullah. Walaupun disebut Roh Kudus, Buddha, Atman, Guru Sejati, dan sebagainya. Nah, zaman agama rusak, tandanya adalah agama samawi berubah menjadi agama ardi. Agama praktek, hakul yakin yang makrifat berubah menjadi teori syariat pengetahuan. Tetap ya ada teorinya, ada pengetahuan, ada, enggak kemudian orangnya kemudian gak meyakini Tuhan, enggak, mereka yakin ya, yakin. Cuman enggak mengakui jalan dan caranya atau enggak mengakui metodologi. Nah, yang saya kritisi yang lagi rame ya, makanya saya kan viral sekarang ini, kemudian dianggap sesat, kemudian ada yang mau nangkap saya ini ketakutan, kemudian penista agama, iya saya iyakan aja. Tetapi saya terangkan ya, kenapa harus ada pembawa wasilah di setiap zaman. Kan perintahnya kan ada, wabtaghu, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri. Wasilah di dalam hadis qudsi atau apalah ya, saya nggak hafal ya. Itu Allah memberikan gambaran kias. Itu ibarat tali penghubung yang satu ujungnya ada padaku dan yang satu ujung yang lain dipegang oleh utusanku atau kekasihku yang di dunia. Jadi antara yang di Malik Yaumiddin dan yang di dunia itu ada hubungan. Nah, saya akan simulasikan bagaimana cara kita berhubungan dengan sesuatu ya di alam fisika, metafisika, ultra metafisika, dan maha metafisika. Kita saat ini di alam fisika, di alam dunia, dengan akal, panca indera, jasmani, sedangkan Tuhan ada di alam maha metafisika. Allah itu zahir dan batin loh. Allah itu batin tapi juga kok zahir. Betul enggak, Bang Aju? Kalau Allah batin tok ya, kenapa disebut ada zahir? Kalau disebut zahir, kenapa kok laisa kamitslihi syai'un? Betul enggak? Ini yang bikin pening ya. Jika Allah di ars, kenapa Allah lebih dekat ketimbang urat leher? Jika Allah itu laisa kamitslihi syai'un, kenapa Allah mempunyai sifat wujud
ini yang sulit diterangkan apalagi dimengerti. Tetapi alhamdulillah diterangkan secara ilmiah oleh Mr. TM ya. Allah tetap Malik Yaumiddin, Raja di langit akhirat tertinggi yang maha rahasia, laisa kamislihi syai'un. Tetapi Allah di dunia ada utusannya yang tadi ya, wasilah itu bla 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 bla. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Allah maha mutlak dan Allah memakai sistem. Ayatnya ada semuanya ya. Maka hubunganmu dengan Allah disuruh mencari jalan wasilah. Dan sistem itu adalah 3 tangga utama ya. Yaitu antara Allah dan manusia ada wasilah. Wasilah ini gambaran kiasnya adalah nurun ala nur. Dan ada rasul yang membawanya. Atau disebut rasul pembawa wasilah. Kita hubungi dengan Allah langsung bisa enggak? Enggak bisa. Karena Allah dan manusia beda dimensi. Maka menghubungi Allah dengan cara manual, dengan kemampuan manual, bisa enggak? Enggak bisa ya. Tetapi ada cara untuk bisa berhubungan dengan Allah memakai teknologi. Saya akan peragakan ya. Kenapa harus ada Rasul? Rasul kan utusan, bahasa harfiahnya. Allah kalau mengirimkan utusan berarti Allah nggak di sini dong. Kalau Allah kirimkan perwakilan berarti Allah nggak di sini dong, betul ya? Dan ada sambungan nggak antara perwakilan Allah atau Rasul dengan Allah sendiri? Ada. Nah, kalau kita hubungi lewat perwakilannya tadi, resmi nggak itu? Resmi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Perwakilan itu, utusan itu wujudnya selalu manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan binatang, bukan benda. Dan manusia itu selalu laki-laki, nggak ada rasul wanita, nggak ada rasul banci, semuanya laki-laki. Ini kan miris ya, orang sudah nggak ada yang percaya lagi rasul, nggak butuh rasul ya, karena merasa bisa berhubungan dengan Allah sendiri dengan kemampuan akal dan manualnya dia. Nah, ini ada handphone ya. Saya mau menghubungi Bang Ancu. Nah, Bang Ancu jaraknya misalkan ya ada 100 kilo dari saya. Maka Bang Ancu sekarang fisik apa metafisik bagi saya? Metafisik. Tetapi saya dengan kemampuan manual saya dan teknologi bisa nggak berhubungan dengan Ancu? Jarak 100 kilo bisa dengan handphone. Maka siapakah utusan Bang Ancu di sini? Handphone yang ada saluran nomor handphonenya Bang Ancu, betul ya? Walaupun walaupun Bang Ancu punya handphone, tapi kalau saya nggak ketemu nomornya juga nggak bakal nyambung, betul ya? Nah, yang saya hubungi adalah Bang Ancu. Tapi yang saya kontak pertama siapa? Bang Ancunya apa nomor handphonenya? Nomor handphonenya. Nomor handphone dan handphone, sistem handphone, itulah antara rasulnya Bang Ancu dan sistemnya, betul nggak? Nah, di nomornya Bang Ancu, kalau saya hubungi Bang Ancu lewat handphone, bisa nggak nyambung sama Bang Ancu? Bisa. Siapa wujudnya rasulnya Bang Ancu di dimensi saya? Nomor handphone, betul nggak? Betul nggak? Nah,
Nomor handphone diaplikasikan lewat apa? Lewat handphone, tetapi melewati rukun dan syarat. Nah, ketika yang saya hubungi ini karena metafisika ya, lewat channel frekuensi dan gelombangnya, begitu saya hubungi dan diterima sama Bang Ancu di sana, yang saya hubungi nomornya loh ya, maka ketika diangkat, hubunganku langsung nggak sama Bang Ancu? Langsung. Jarak 100 kilo? Langsung. 1000 kilo? Langsung. Saya praktekkan ya. Saya hubungi nomornya ini. Kan? Ya? Yang saya hubungi Bang Ancunya apa nomor handphonenya? Nomor handphonenya. Lewat sistemnya, betul nggak? Begitu diangkat Bang Ancu, saya dan Bang Ancu terhubung langsung nggak? Langsung. Jarak 100 kilo. Betul nggak? Demikian juga akan Allah. Kalau nggak ada jalan wasilah di Al-Maidah 35, kau nggak bisa mendekatkan diri. Dan wasilah itu yaitu tali penghantar atau saluran channel gelombang dan frekuensi, itu ada yang membawa, yaitu apa? Nomor handphonenya. Betul nggak? Dan yang menghubungi siapa? Nomor handphonenya itu. Wujud HP-nya kan kamu nggak tahu, betul ya? Yang kau wujud di sini apa? Di dimensimu. Nomornya handphone, betul nggak? Apakah handphonenya ada wujudnya di matamu ini? Nggak ada. Apakah orangnya ada wujudnya? Nggak ada. Yang kamu tahu hanya wujud channelnya. Berapa nomor teleponnya, betul nggak? Nah, nomor handphonenya Bang Ancu itu fisika apa metafisika? Fisika. Di alam kita, di alam kita. Handphonenya di alam saya, fisika apa metafisika? Metafisika. Orangnya metafisika apa fisika? Metafisika. Saya telepon nomornya, coba ya. Tuh. Nah kan? Apakah Bang Ancunya terlihat sama aku? Enggak. Apakah HP-nya terlihat sama aku? Enggak. Tapi ketika saya tekan nomornya di handphone saya, betul enggak kalau diangkat sama di sana hubunganku nyambung? Langsung? Langsung. Inilah yang enggak diakui. Allah saja pakai sistem innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah, Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabinya sudah khatam. Nabinya manusia bin Abdullah, makanya disebut khatamul anbiya. Tapi kan nggak ada khatamul rasul. Bahkan ya di At-Taubah 128 kan ada rasul di zamanmu sendiri. Karena apa? Rasulullah itu bukan manusia dan nggak mungkin mati. Paham ya? Saya menghubungi Bang Ancu, anggap aja Bang Ancu adalah Allahnya, anggap aja begitu ya. Wujudnya Rasul siapa? Antara handphonenya ini, betul ya? Yang kau hubungi apa? Channel di balik Rasul itu, betul nggak? Apa itu? Nomor handphonenya, betul nggak? Betul nggak? Betul. Tapi bisa nggak kau menghadap kepada yang bukan ke Rasul? Contohnya, saya tekan nomor ke kalkulator. Saya tekan nomor ke nomornya apa? Tombol AC, ke tombol radio, nggak bisa. Makanya kau ketemu Rasulullah lewat wujud zahir yang di duniamu sendiri, makanya itulah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena yang kau hubungi ini baru metafisika loh ya. Ada lagi di atas metafisika, yaitu apa? Ultra metafisika. Ada lagi maha metafisika. Dikasih tahu marah.
Jelas ya? Jelas. Jadi kalau sudah metafisika, hubunganmu itu hanya bisa lewat gelombang dan frekuensi yang sama. Siapa itu? Pak Kora. Alhamdulillah. Situ aja Pak Kora. Loh, sini aja, sini. Nah, jadi parah sekali ya, zaman ini sudah nggak ada lagi konsep ada Rasulullah zaman ini. Padahal Rasulullah nggak mati. Rasulullah itu sama halnya Presiden RI, nggak mati, yang mati orangnya. Lah kalau kau menghubungi nggak lewat teknologi wasilah, channel wasilah, gelombang dan frekuensi, yang kau hubungi adalah pembawa channelnya, ya nggak bisa nyambung. Makanya itu yang saya tanyakan, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Dan aku kan bisa ngomong di depan, nggak mungkin ada yang nongol, karena bersaksi di atasnya melihat ya. Bersaksi adalah melihat dalam ikrar, bukan ikrar sumpah, dalam melihat kronologis di baliknya itu. Ayatnya ada ya? Ada. Quran nggak itu? Quran. Lah orang lain hanya tahu versi yang lain, ayat yang sepotong-sepotong, menghakimi orang lain. Dibikinlah narasi untuk membenci-benci saya. Sembarang sakarepmu ya. Saya ini biasa-biasa saja ya. Wajib ada nggak Rasul itu? Wajib. Maka kalau zaman dulu Rasulullah itu wujudnya adalah Nabi Muhammad, betul? Betul. Zaman ini wujudnya Rasulullah adalah al ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad bin Abdullahnya manusia. Rasulullah Muhammad bukan manusia, maka nggak ada matinya, maka sifatnya waris, menempati wujud zahir yang berbeda-beda, berubah-ubah tiap zaman. Maka Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir, betul nggak? Karena zaman ini ada Rasulullah. Tapi hakikatnya sama nggak dan isi yang diberi Nabi Muhammad? Sama. Air diwadai botol wujudnya botol, dipindah mangkok wujudnya mangkok. Dijawab dong. Dipindah kendi wujudnya kendi. Dipindah baskom wujudnya seluruhnya ujung ke ujung airnya sama nggak? Sama. Karena air nggak ada matinya ya. Jadi demikian ya. Gamblang ya. Itu konsep wasilah yang hilang. Itu sistem wasilah yang hilang. Padahal Allah nurnya, ada yang membawa nurnya itu. Wujudnya apa? Manusia, laki-laki. Enggak ada Rasulullah itu binatang. Betul nggak? Enggak ada Rasulullah itu pohon randu, enggak ada. Enggak ada Rasulullah itu wanita, enggak ada. Loh saya terangkan kok marah. Wujudnya ada loh, bukan Allah itu, bukan air itu botol. Menempati botol disebut sebotol air. Air dan botol beda. Makanya disimak yang baik. Jangan buru-buru meleduk apalagi memprovokasi orang ya. Tapi kalau memprovokasi saya mau begitu, teruskan nggak apa-apa. Kau mau memprovokasi saya, silakan, nggak apa-apa. Berarti saya menerima, ya sudah, nggak apa-apa. Kan saya nggak bisa maksa Anda. Kau paham, ya silakan. Nggak paham, ya silakan. Kalau nggak paham, harusnya kau belajar paham. Jangan kemudian nggak cocok dengan pemahaman, kemudian marah-marah, menggerakkan massa. Kalau kamu tetap menggerakkan massa, yo nggak apa-apa. Kalau itu menurutmu benar, kan gitu toh? Demikian ya, di-share lagi ya, karena ini lagi viral ya. Tapi terima kasih sudah dibantu viralkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.